itu aja gitu. Tapi ya kali-kali gane kita jadi gitu. Iya. Bisa saja. Lu hanya mustajab berarti Pak. Yang mau mati. Jadi apa nih ke depan harapannya Pak Bupati untuk KPU Kabupaten Cirebon ataupun untuk seluruh warga Kabupaten Cirebon? Karena hakikat hidup ini adalah masalah. Tiap zaman pasti ada masalah. Tidak ada masalah. Segera diselesaikan di Kabupaten Cirebon nih targetnya apa? Maksudnya jalan yang rusak Kabupaten Cirebon ini ada berapa panjang ruas kilometernya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini KPU kedatangan dua pemimpin di Kabupaten Cirebon. Luar biasa sekali. Ini temanya tema KPU soalnya. Jadi memang harus agak kaku atau seperti apalah atau. Oke, izin sebelum kita lanjut bincang-bincang ria. Kali ini kita akan sedikit mensosialisasikan untuk warga Kabupaten Cirebon yang sudah masuk usia pemilih ataupun yang pindah memilih ataupun pindah domisili, silahkan melakukan pelaporan berkala ke KPU Kabupaten Cirebon karena kita sedang berlangsung pemeliharaan data pemilih berkelanjutan tiap 3 bulan sekali. Jadi kita akan melakukan pembaharuan terus data pemilihnya yang meninggal, kemudian yang ubah status dari tadinya tentara, TNI, kemudian pensiun, ataupun yang lajang, kemudian menikah. Itu boleh sekali, silahkan report ke KPU Kabupaten Cirebon, ke kontak, bisa juga ke Instagram, Facebook, ataupun nomor WA yang disediakan oleh admin di KPU Kabupaten Cirebon. Nah, dari perjalanan kampanye, kemudian juga pelantikan sudah. Jadi apa nih ke depan harapannya Pak Bupati untuk KPU Kabupaten Cirebon ataupun untuk seluruh warga Kabupaten Cirebon gitu. Ya. Jadi inti daripada pilkada ini adalah mencari pemimpin untuk memimpin di suatu daerahnya. Apa itu memimpin? Hakikat pemimpin ini adalah bagaimana melaksanakan program-program yang telah ditentukan di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Itu kita melaksanakannya. Nah, di antaranya juga pelaksanaan ini ada visi misi kami sebelumnya itu adalah beriman, yaitu jadi bersih, inovasi, maju, agamis, dan aman. Nah, visi misi ini akan bisa terlaksana apabila masyarakat juga itu melaksanakan atau mengikuti. Sehebat apapun bupati dan wakilnya dengan pelaksanaannya, kalau masyarakat tidak mendorong bersama-sama, ini tidak akan sukses, tidak akan jadi. Jadi kami mengajak kepada seluruh masyarakat, yuk kita sama-sama. Bahkan sekarang pun yuk kita sama, jangan lihat siapapun, itu lihat yang dulu kita persaingan apa hal yang wajar. Karena kami pun jadi ini adalah amanah. Hakikatnya itu dari Allah dan melalui dari masyarakat. Kami dengan Cikos akan melaksanakan program-program itu. Jadi program kita dibahas dengan DPR, program kami dengan DPR, lalu dilaksanakan oleh para kepala dinas dan kita harus didukung oleh masyarakat. Baru cita-cita itu akan bisa terlaksana. Karena hakikat hidup ini adalah masalah. Tiap zaman pasti ada masalah, tidak ada masalah. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa masalah? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan pegadaian. Kayak pegadaian ya. Nah, itu makanya kita harus apa?
Jadi sok dari zaman siapapun, dari zaman Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, jadi terus Muawiyah, Abbasiyah, Bani Saljuk, Khalifah, sampai Turki Utsmani, sampai kita jajah dan kita merdeka, masalah tidak akan habis. Waktu kita dijajah masalah, waktu order lama kita masalah ada, cuma masalahnya mungkin berbeda-beda, ada zamannya. Maka pimpinan itu harus kita bagaimana memberikan solusi masalah itu, tapi harus dengan masyarakat itu, baru nanti masalah itu akan terurai itu. Nah, diantaranya masalah kita ini adalah ekonomi, kemiskinan, kebodohan ya. Nah, apalagi sekarang Indonesia masuk di dalam dunia globalisasi, tentunya persaingan akan lebih ketat gitu. Dulu kita dijajah oleh Belanda atau Jepang, kita musuh kita ini jelas penjajah, jasadnya ada, bentuknya ada gitu kan. Nah, kalau kita berani kita lawan, kalau tidak berani kita lari. Tapi di era sekarang tantangan itu akan lebih kompleks lagi. Musuh kita tidak jelas secara fisik, tapi hakikatnya itu bisa sampai terhadap diri kitanya. Nah, maka itulah kita harus mengurai masalah itu harus dengan kesadaran. Jadi perubahan itu pimpinan itu kita lihat aja sejarah ya, dari Rasulullah dan dari para sahabat itu bersama-sama. Jadi itulah mengurai masalah itu, dan itu kita tantangan kita itu sekarang kemiskinan dan kebodohan. Bagaimana miskin dan bodoh itu selalu ada. Itu dari zaman dulu pun miskin, kaya itu adalah cobaan. Bahkan kata Allah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah seluruhnya bahwa hartamu, jabatanmu, anak-anakmu ini adalah cobaan. Cobaan ya. Itu kan gitu. Bahkan kita pun semua orang akan mati gitu. Jadi nanti dari sebelum mati ini kita akan dicoba dengan kekayaannya, dengan kemiskinannya, dengan sehatnya, dengan sakitnya gitu. Jadi semua manusia itu akan mati, tapi sebelum mati kita akan dicoba. Nah, itulah maka kita ini sebelum dicoba hakikatnya, maka ayo kita bareng-bareng, yang kaya, yang miskin kita bareng. Dan orang yang miskin kita ini hadir untuk mengurai minimal kepentingan dasar manusia terpenuhi, pendidikannya, makannya, kesehatannya gitu. Jadi nanti level ini terpenuhi. Nah, lalu orang ini akan bisa berkarya, bisa saja nanti akan bisa orang yang sukses gitu. Nah, itu maka di sana ya saya pun dulu ya, kalau dulu kita orang kampung dengan cita-cita jadi bupati aja tidak ada. Tidak ada ya. Kalau Jugus cita-citanya ada jadi polisi. Saya mah tidak ada cita-cita. Karena doktrin dari orang tua itu kita harus belajar dan kamu yang penting bisa menjadi orang bermanfaat terhadap orang lain. Cuma gitu aja, karena saya dulu orang kampung, orang apa, jadi cita-cita jadi kepala KUA aja sudah hebat gitu kan. Karena saya cita-cita enggak ada cita-cita itu dulu, karena zamannya pada waktu itu listrik aja masih susah kan gitu. Saya di pesantren aja pakai cempor gitu. Nah, sekarang kan sudah lain. Maka saya dengan Ciko sebagai wakil kita bareng-bareng dan tapi juga dengan masyarakatnya gitu. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan gitu ya. Kalau kemarin berpartisipasi aktif dalam pemilihan, sekarang harapannya berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kabupaten Cirebon ya. Nah, dari Pak Wakil sendiri gimana nih harapannya ke depan gitu? Ya, harapannya ke depan yang utamanya tidak lupa pula saya dengan Pak Bupati mengucapkan terima kasih khususnya kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, kepada KPU, Bawaslu dan para pihak keamanan yang sudah kemarin menjalankan tugasnya, sehingga alhamdulillah di Kabupaten Cirebon ini
penyelenggaraan pilkada kemarin bisa aman, Aman, lancar, tertib, nggak ada suatu apapun. Alhamdulillah ya, dibilang kondisinya relatif ya aman. Ya alhamdulillah, terima kasih dan mengapresiasi karena bisa ya Pak Bupati dan saya bisa melalui proses itu sampai dengan kemarin tanggal 20 Februari kita dilantik, dan pelantikannya alhamdulillah juga jadi sejarah ya Pak ya, sejarah. Karena ini baru pertama kali sejak Indonesia merdeka pelantikan KDH dan WKDH seluruh Indonesia dilantik di dalam satu ruangan ya. Dalam satu ruangan, dan tempatnya juga di istana Presiden gitu kan. Dan ke depan karena tantangannya lumayan cukup besar ini ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati ya, karena untuk memajukan suatu daerah ini tidak bisa dengan kami berdua, itu dengan Pak Bupati atau oleh saya, tapi butuh sinkronisasi dengan para SKPD-nya supaya bisa membantu visi misi yang sudah kemarin disampaikan oleh Pak Bupati dengan saya, dan bisa bersinergitas dengan masyarakat, karena tentunya butuh dukungan dari semua elemen, baik itu para kiai, baik itu akademisi gitu kan, baik itu dari partai politik, pokoknya semuanya, baik itu dari tokoh masyarakat, semuanya butuh untuk membangun Kabupaten Cirebon supaya, karena mimpi saya gitu kan, mimpi Pak Bupati ke depan Kabupaten Cirebon pengennya lebih baik lagi. Kalau disampaikan secara agama mungkin Pak ya, karena khorinas anfa'uhum linas, baik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Tentunya pengen kedepannya Kabupaten Cirebon ini bisa lebih aman, nyaman, dan bermanfaat gitu. Kira-kira yang harus segera diselesaikan di Kabupaten Cirebon nih, targetnya apa nih kalau Pak Wakil? Nah, saya juga Pak Bupati selalu koordinasi dengan saya, karena yang paling utama sekarang mungkin kami sering disoroti terkait dengan infrastruktur, dan Pak Bupati juga selalu merintahkan ke saya gitu kan, yang utama kita benahi infrastruktur ya. gitu kan. Infrastruktur, karena mungkin tidak hanya di timur, di barat juga kebetulan masih ya ada beberapa ruas jalan yang belum maksimal ya. Insya Allah sebenarnya dari setelah dilantik dari bulan puasa, kebetulan tanggal 20 Oktober itu kami dilantik, dan Pak Bupati retreat di Magelang, dan tanggal 1 langsung bulan puasa kan. Nah, Pak Bupati sempat memerintahkan ke saya di bulan puasa itu untuk pemetaan terkait jalan. Nah, maksudnya jalan yang rusak Kabupaten Cirebon ini ada berapa panjang ruas kilometernya, terusnya nanti kita disinkronkan dengan anggaran gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti di dalam periode 5 tahun pemerintahan Imron Zigus ini ke depan kita bisa secara step by step, secara perlahan bisa membenahi terkait infrastruktur jalan, bisa progresnya supaya jelas ke depannya gitu kan. Makanya sudah memerintahkan ke saya, dan saya sudah manggil dinas terkait supaya pemetaannya jelas, perencanaan pemetaannya jelas ya. Mana saja yang harus segera diselesaikan gitu ya. Karena kan ada jalan yang prioritas gitu kan, serta ada skala prioritas lah ya. Kalau menurut Fazlur Rahman mah ada batas atas, batas bawah, batas menengah. Batas atas wilayah prioritas dulu nih gitu ya. Nanti sabar bergantian ya. Nah, ini juga menjadi sosial kontrol ya. Jadi turut serta masyarakat berperan aktif juga dalam melihat pembangunan, dan pemerintah pun memperhatikan itu gitu. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kalau KPU
kemarin tugasnya melahirkan. Ya. Nah, tugasnya melahirkan, setelah melahirkan anaknya jalan sendiri-sendiri. Tapi kita sinergis dalam membangun nuansa Kabupaten Cirebon yang demokratis ya. Tujuannya itu, dan ini juga menjadi salah satu pilar dari demokratisasi gitu ya. Ada sosialisasi, ada diskusi seperti ini. Oke, selanjutnya nih, ini ada titipan pertanyaan ini nih. Ada titipan pertanyaan. Ini perihal tentang kesan pilkada. Jadi kesan pilkada kemarin yang dilakukan KPU, bagaimana, apakah cukup memuaskan pelayanannya terhadap pasangan calon, terfasilitasi semuanya, apakah atau seperti apa gitu. Monggo Pak Bupati. Ya, jadi kami sebagai calon pada waktu itu dan sampai selesai, alhamdulillah, dan saya mengapresiasi KPU bisa melaksanakan tugas dengan yang baik. Jadi izin cerita, KPU Kabupaten Cirebon mendapatkan 3 penghargaan dari KPU Provinsi. Pertama terkait tentang pengelolaan SDM dan inovasinya. Jadi SDM-nya alhamdulillah kita bisa kelola dengan baik, memberikan pelatihan yang optimal. Yang kedua tentang perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Jadi efektif banget, alhamdulillah saja kemarin kita sisa anggaran sangat besar dibandingkan dengan KPU yang lain. Hampir 30%-nya kita bisa melakukan efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga tentang Sirekap. Jadi Sirekap itu aplikasi alat bantu untuk rekapitulasi. Dan kita dapat penghargaan tuh ketiga, tapi sebetulnya harusnya ke 1. Saya protes itu. Kenapa? Karena kabupaten kota yang lain itu DPT-nya kecil, hanya sekitar 200 ribuan. Kota Tasik, Kota Sukabumi dibandingkan dengan Kabupaten Cirebon 1,7 lumayan besar. Dan itu suara di TPS bisa terpublis 100% dalam 1 hari. Dalam 1 hari kita luar biasa sekali optimalisasi teman-teman sangat mengapresiasi lah gitu kerja teman-teman, baik itu di tingkat TPS sampai PPK gitu. Itu luar biasa gitu. Pekerjaan yang menurut kita harusnya memang tidak diselesaikan dalam 1 hari. Kalau pemilihan ada 3 hari saja, mungkin lebih lebih tidak menguras energi dan pikiran gitu. Waduh, menyelenggarakan pemilihan dan seluruh tahapan dilaksanakan pada hari H itu luar biasa sekali. Dan alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan, puas gitu. Kinerja optimal, kinerja profesional di KPU Kabupaten Cirebon bisa terbukti gitu, optimal gitu, bisa bekerja secara sesuai dengan proseduralnya gitu. Dan izin ini kita sedikit cerita, nanti perjalanan Pak Bupati, Pak Wakil, kemudian dengan rekan-rekan calon yang lain akan dimuat di buku ini. Mudah-mudahan bulan ini kita akan launching tentang Napak Demokrasi Kabupaten Cirebon. Jadi bukan napak tilas. Kalau napak tilas tapi ya. napak demokrasi. Ya, jadi kalau napak demokrasi itu juga masyarakatnya juga perlu ya dalam pemahaman. Maka saya pun alhamdulillah pilkada kemarin masyarakatnya juga kita bersama-sama ya. Jadi walaupun kita berbeda dengan partai dengan nomor-nomor calon yang lain, tapi sudah selesai sudah gitu. Dan kita pun sering ke daerah-daerah sudah tidak ini lagi, orang masih membicarakan
calon A, calon B, calon C. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Bahkan kita pilkada di Kabupaten Cirebon kan kondusif ya, tidak ada hal-hal yang aneh-aneh. Maka demokrasi itu intinya ada di masyarakat dan calon. Masyarakat dan calon ya. Jadi masyarakat harus ngerti. Ini kata-kata mutiara terakhir ya. Sebelum ditutup. Jadi demokrasi itu ada yang paling berperan dua, yaitu calon dan masyarakat. Masyarakat harus ngerti, dewasa dan paham supaya kalau ada yang ditiki-tiki atau yang manas-manas itu tetap ini. Dan calonnya, dan alhamdulillah kemarin juga calon kita 4 ini biasa-biasa aja, dan kita itu silaturahim terjalin kuat ya. Iya, bahkan lagi kemarin pun perpisahan dandim kami calon yang lain saya undang semua. Gitu, dengan calon yang lain pun kami sudah ketemu, sudah gitu, udah tutup. Yang dulu yang namanya dunia itu ya demokrasi, mana waktunya persaingan. Itu sama seperti kita main bola kan, lagi waktu pertandingan ya kita bagaimana caranya menggolkan ke pihak lawan gitu. Tapi setelah itu ya selesai, kita bareng-bareng, maka Cirebon akan bisa maju apabila masyarakatnya juga ya bareng-bareng, sudah tidak lihat lagi warnanya, tidak lagi lihat waktu pilkadanya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan gitu. Bahkan kemarin pun saya sampai makan bersama dari kemarin acara di Lemah Abang dengan pendukung-pendukung dari pihak lain. Itu bisa makan bareng gitu. Jadi ayo bersatu untuk pembangunan Kabupaten Cirebon. Membangun gitu ya. Membangun itu harus ada rumus pertama bersatu. Gitu, satu. Terus ayo kita gotong royong. Itu bahwa nanti masalah akan bisa terurai dan kita akan bisa membangun. Makanya di Cirebon pun saya dengan Forkopimda sering bareng-bareng menjaga kondisivitas. Sekarang di era globalisasi, persaingan, pertarungan antar negara, antar kabupaten kota pun tinggi. Maka kami mengajak kepada seluruh masyarakat, sok jaga kondisivitas supaya adem, ayem, tentrem, bahan pengusaha, investor pun sok nanti akan pada datang di Kabupaten Cirebon. Dengan datangnya investor, ada datangnya pembangunan, adanya perusahaan, nanti wong Cirebon pada kerja. Otomatis dengan kerja nanti pengangguran tambah kurang. Dengan itu otomatis dapat gaji, dengan gaji dia akan bisa makan dan bisa menggunakan dari gajinya. Otomatis nanti di sana ekonomi kerakyatan akan tumbuh. Oke, itu dari Pak Wakil untuk kalimat-kalimat pamungkasnya. Kira-kira? Ya, yang terutama sekali lagi mohon doa dan dukungannya pada semua pihak supaya ke depan ya Kabupaten dengan saya ini memimpin Kabupaten Cirebon ya bisa lebih baik, karena tadi sudah disebutkan tantangannya lumayan cukup banyak gitu kan. Jadi kalau misalkan kita bareng-bareng bersama-sama, tadi juga sudah disampaikan Pak Bupati untuk membangun Kabupaten Cirebon ini, karena insya Allah bisa terlaksana. Karena untuk terlaksanya supaya suatu daerah ini maju, yaitu harus ada kesiapan di dalam pemerintah sendiri dan siap masyarakatnya juga gitu kan. Jadi harus ada sinkronisasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, bareng-bareng, karena ya tadi tidak bisa dengan sendiri-sendiri ya harus jadi sinergis dan kolaborasi oleh semua pihak. Apalagi sekarang dunia medsosnya luar biasa jadi gitu kan. Jadi mohon doanya agar Pak Bupati dengan saya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan umur panjang, dan dimudahkan segala urusannya, dan dicakapkan dan dimampukan untuk memimpin Kabupaten Cirebon di 5 tahun mendatang.
Oke, itu teman pemilih bincang-bincang kita di sesi pertama tentang profil, kemudian juga tentang visi misi yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau, orang-orang luar biasa. Setelah kita mendengar profil masing-masing, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman pemilih. Sampai jumpa di session selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.